Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para ananda? Insya Allah sehat semua ya. Amin. Semoga hari ini semangat semua. Jumpa lagi dengan Ustazah Atin dalam pelajaran Sakofah Islam. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Kita baca sama-sama ya, landasan kita belajar Sakofah Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Dan kita juga bisa membaca landasan Sakofah Islam yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Jika minggu lalu kita sudah belajar bahwa agama Islam itu adalah agama yang tertinggi dari agama yang lainnya. Kenapa? Karena di dalam Islam itu tidak hanya beribadah saja, tetapi apa? Ketika kita mau ke kamar mandi, Islam punya aturan. Kita mau bobo, Islam punya aturan. Kita mau keluar rumah juga Islam punya aturan. Ketika kita mau belajar, Islam juga punya aturan. Ketika kita mau sholat, juga Islam ada aturannya. Masya Allah, luar biasa lengkap sekali ya di dalam Islam itu. Nah, itulah sebabnya Islam dikatakan sebagai agama yang tertinggi dari agama-agama yang lainnya. Anandaku yang solih-solihah, sekarang kita akan belajar tentang Islam itu bukan hanya agama tertinggi, tetapi agama yang terbaik bagi manusia. Nah, kita simak ya, kenapa sih Islam menjadi agama yang terbaik bagi manusia? Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan umat manusia. Seperti yang sudah kita ketahui kemarin, bahwa Islam agama yang tertinggi. Kenapa? Karena dia punya aturan bagi seluruh aktivitas manusia. Nah, sekarang agama yang terbaik. Kenapa? Karena Islam punya seluruh aturan bagi umat manusia ya. Nah, manusia kita yang menjalankan aturan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Senang gak nih? Senang banget. Kenapa? Karena kita dimuliakan oleh Allah ya. Ketika kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan yang Allah turunkan, maka kehidupan kita akan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah ya.
Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu mampu menyelesaikan setiap masalah kita, ya. Mulai dari masalah dengan diri sendiri, masalah dengan orang lain, juga masalah dengan Allah. Misalkan bagaimana cara kita keluar rumah, maka kita harus menutup aurat, ya. Jangan sampai membuka auratnya, ya. Di tempat yang umum kita buka aurat, jangan sampai. Kemudian karena rasa sayangnya kedua orang tua kita kepada kita, mengabadikan momen-momen tertentu. Mengabadikan momen-momen tertentu, akhirnya di foto cekrik gitu ya. Saking sayangnya, saking bahagianya orang tua kita kepada kita, fotonya diupdate di status. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, bagi antum yang memiliki dokumentasi ataupun memiliki foto yang dia tidak menutup aurat, boleh sebagai koleksi sendiri ya. Bilang sama orang tuanya, Bu, jangan dipasang di status ya Bu, aku malu, itu aurat, aku malu sama Allah, aku malu sama Allah yang sudah menciptakan aku, karena aku tidak menutup aurat. Nah, seperti itu ya. Jadi ibunya boleh diingatkan ya. Kenapa? Karena mungkin ibunya itu saking sayangnya sama antum, bangga punya anak seperti antum, hafiz Quran, kemudian rajin sholat, kemudian menaati kedua orang tua. Saking bangganya si ibu tadi ingin mengupdatekan antum, ini loh anak saya yang solihah itu, ini loh anak saya yang solih itu. Nah, boleh seperti itu, tapi dengan syarat antum harus menutup aurat ya. Ketika antum pergi keluar misalnya menggunakan mobil dengan ibu dan ayah antum juga harus menutup aurat dengan lengkap, karena Allah sudah memerintahkan ya, seperti yang ada dalam Al-Quran ya, bahwa Allah itu memerintahkan ketika antum keluar rumah maka harus menutup aurat, apalagi antum turun dari mobil. Jangan ada yang pakai celana. Apakah celana menutup aurat dengan celana itu sudah benar menurut tuntunan Islam? Tidak, Islam mengajarkannya menutup aurat menggunakan jilbab dan kerudung ya, anandaku yang solihah. Ya, kalau yang solih betul menutup aurat menggunakan celana, betul sekali. Untuk yang solihah menggunakan jilbab dan kerudung ya. Jadi kita perintahkan oleh Allah, bahkan kalau sudah perintah Allah itu namanya wajib ya, menutup aurat dengan benar ya. Anandaku yang solihah, insya Allah di sini semuanya sudah benar semua menutup auratnya menggunakan jilbab dan kerudungnya ya. Nah, kemudian kenapa Islam disebut sebagai agama yang terbaik bagi manusia? Yang pertama tadi ya, memiliki aturan untuk dirinya sendiri. Kemudian ternyata bukan hanya itu, tetapi mengatur kehidupan manusia dengan sesama manusia yang lainnya. Misalnya mau ke pasar, di pasar tentu mau apa? Mau beli sesuatu kan? Nah, di situ terjadilah yang namanya muamalah atau jual beli. Nah, di dalam Islam, dalam berjual beli juga ada aturannya. Antum mau beli sesuatu di ruko Ustadz Mus, ada aturannya ya. Itulah keistimewaan Islam ya. Masya Allah, Islam bukan hanya mengatur kita ketika sholat, bukan hanya mengatur kita menutup aurat, tetapi ketika kita berjual beli dengan sesama manusia, itu juga Islam punya aturannya. Masya Allah. Dan selain itu Islam juga punya aturan ketika kita beribadah. Misal kalau mau sholat aja, maka Islam mengatur apa tuh? Kita harus dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, harus berwudu terlebih dahulu, kemudian harus menghadap ke kiblat. Kemudian apalagi banyak sekali ya, alhamdulillah. Kita mau bobo juga ada aturannya ya. Sebelum bobo maka harus
cuci kaki terlebih dahulu, cuci tangannya, berwudu terlebih dahulu ya, sikat gigi terlebih dahulu dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Nah, itulah sebab Islam itu dikatakan sebagai agama yang terbaik bagi umat manusia, agama yang terbaik bagi umat manusia, yaitu agama apa? Islam. Kenapa? Karena di dalam Islam itu memiliki aturan untuk kehidupan kita, baik aturan kehidupan kita secara pribadi seperti menutup aurat tadi, seperti kita mau tidur gitu ya, kita mau makan, kan Islam mengatur. Setelah itu apa? Islam itu punya aturan ketika kita berhubungan dengan orang lain. Contohnya seperti kita mau beli sesuatu, kita pergi ke pasar, ingin berbelanja sesuatu, itu Islam punya aturan. Apalagi ketika kita akan beribadah kepada Allah, kita juga diatur dalam Islam. Apa itu? Kita mau sholat harus bersuci, kita mau apalagi berpuasa, maka nggak boleh makan, kita harus sahur dulu. Nah, seperti itu ya nandaku soleh-solihah ya. Jadi Islam itu disebut sebagai agama yang terbaik bagi umat manusia ya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, anandaku yang solih-solihah, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sebutan spesial bagi umatnya yang menjalankan perintahnya, menjalankan aturannya, menerapkan Islam dengan baik ya. Apakah itu sebutan kesayangan dari Allah untuk umatnya? Yaitu khairu ummah. Nah, kita memiliki sebutan yang spesial dari Allah, yaitu khairu ummah. Apa sih artinya? Artinya adalah umat yang terbaik ya. Umat Islam adalah umat yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena agama Islam adalah agama yang terbaik ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa agama Islam agama yang terbaik? Karena di dalam Islam memiliki aturan segala sesuatu bagi umat manusia. Seluruhnya di dalam Islam itu punya aturannya ya. Nah, umat Islam itu kenapa dianggap sebagai umat yang terbaik? Karena umat Islam itu menganut agama Islam yang terbaik di mata Allah, agama yang diridhoi di mata agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan suci ya, dan agama yang suci. Masya Allah, luar biasa ya. Islam itu terbaik dari segi akidahnya. Ketika kita ingin berjual beli, maka Islam punya aturannya. Ketika kita ingin belajar, maka Islam punya aturannya, harus berdoa terlebih dahulu, tidak boleh jahil kepada teman. Kemudian Islam itu baik dari sisi ibadahnya. Ketika kita mau sholat, maka kita harus suci terlebih dahulu ya. Kita harus berwudu terlebih dahulu. Wudu juga punya syarat sahnya ya. Masya Allah, Islam lengkap sekali ya. Ketika kita Islam itu baik dari sisi ahlaknya. Ada mangga di tempat tetangga, maka kita harus bilang dulu, Bu, saya mau mangganya, boleh saya minta? Nah, harus izin terlebih dahulu. Tidak halal harta seseorang tanpa izin pemiliknya. Mulia nggak tuh Islam? Keren nggak tuh Islam? Ih, keren banget ya, Masya Allah. Kemudian dari segi segala sesuatu Islam itu yang terbaik. Masya Allah. Bangga nggak memiliki sebutan khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ayo, siapa yang bangga tunjuk tangan? Insya Allah bangga semua ya, bahwa kita semua adalah khairu ummah, umat terbaik. Masya Allah, alhamdulillah. Seperti firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, yang artinya adalah kamu adalah umat terbaik, khairu ummah, yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Nah, itu tadi ya nandaku solih-solihah, Allah sendiri sudah berfirman bahwa kita umat manusia yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, melaksanakan segala aturan yang berasal dari Allah, yang itu berada dalam agama Islam, maka Allah menyebutnya sebagai khairu ummah. Ya, salah. Khairu ummah, yaitu umat yang terbaik ya. Semoga kita semua termasuk yang ada di dalamnya ya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anandaku semuanya, cukup sekian materi dari Ustazah. Tugas antum untuk minggu ini Thaqafah Islam, silahkan antum menghafal Quran Surah Ali Imran ayat 110 ya. Silahkan di-store ke Ustazah via voice. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.